Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini saya bakal buat saham yang support seperti itu, buy on support. Jadi menurutku cara pembelian yang paling nyaman itu adalah buy on support, dimana kita beli di dekat-dekat daerah support. Nanti kalau jebol ya tinggal kita jual, cut loss, tapi biasanya di bawah mental lagi. Jadi seperti itu. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum masuk di telegramnya belajar trading, teman-teman bisa masuk di grup belajar trading. Jadi buat teman-teman yang suka cari inspirasi saham-saham seperti rekomendasi atau mungkin sharing-sharing santai bersama teman-teman, teman-teman juga bisa masuk ke grupnya belajar trading. Nanti teman-teman bisa cari di telegram belajar trading, atau nanti saya bakal taruh link deskripsi di deskripsi seperti itu. Jadi hari ini kita bakal bahas Crash, BRPT, Buka, Kepik, Mesin, Era, dan juga PMMP. Langsung ke salah satu sahamnya, yaitu di saham Crash. Hari ini Crash ditutup kuning, padahal aku mengharapnya dia ditutup di 505 seperti itu. Kalau kita lihat dia didistribusi oleh asing hanya tipis. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, keras juga, dia sebenarnya juga sedang didistribusi sama bandarnya. Dia didistribusi setengah miliar sendiri dia. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari hari ke harinya, menurutku masih bagus untuk keras, untuk asingnya. Asing masih masuk yang cukup banyak. Seperti itu. Kalau kita lihat secara analisa teknikalnya, untuk Crash dia hampir berada di daerah support dia. Kalau seumpama dia nggak jebol di 500, ya dia bakal dibawa naik lagi, konsolidasi ke 525, 535. Menurutku kalau besok kita beli di 505 cukup worth it. Beli di 505. Karena kalau seumpama naik satu tick udah 0,97%, hampir 1% sendiri. Kalau dibawa ke area 35 udah sekitar 6,80%-an. Jadi menurutku cukup worth it. Dimana hari ini juga volume masih kecil, tapi kalau kita lihat MACD-nya dia udah menembus angka 0. Menurutku Crash mulai baru mau bagus seperti itu. Harusnya dia bisa sampai area 550-nya lagi. Yang penting area 500-nya besok dijaga, jangan sampai jebol, dan kita bisa beli di 505 dan 500. Di atas itu menurutku kurang worth it seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya kita punya BRPT, di mana BRPT hari ini juga didistribusi oleh asing. Masuk asingnya. Asingnya masuk, akan tetapi bandarnya ternyata yang keluar untuk di BRPT. Mana BRPT ini dia? Nah, ini dia BRPT asing masuk 0,321, tapi bandarnya keluar 1275 billion. Ya menurutku wajar lah untuk bandar keluar, karena juga situasinya sedang seperti ini. Siapa kan yang nggak lagi pengen keluar di saham untuk hari ini? Nih dia. Kalau seumpama 1000-nya nggak dijebol, ya dia bakal naik lagi ke 1000, menguji 1040, lalu ke 1080 dan 1100-nya. Ya tadi buat teman-teman yang ada di grup, aku udah rekomendasikan BRPT di 1005. Ini dia BRPT. Ini aja deh. Nah, ini dia BRPT support di 1000. Ini sedang di harga 1000 dan 1005. Jadi aku beli di area 1005. Aku HK seperti itu, karena di 1000-nya juga tebel, jadi kemungkinan untuk mendapatkan sangat kecil. Dan alhamdulillah hari ini ditutup di 1015, jadi ada untung-untung tipis-tipis. Kalau kita lihat secara MACD-nya dia sedang membentuk ke arah bawah, jadi perlu dihati-hati, perlu dicermati baik-baik buat teman-teman. Jadi seperti itu untuk BRPT. Target selanjutnya ke 1040 dan 1080. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Buka, di mana Buka hari ini juga terkoreksi di 10 poin. Asingnya net buy 19 billion. Kalau kita lihat dari broker summary-nya, broker summary Buka
dia juga sedang didistribusi juga cukup banyak sebenarnya. Untuk buka bandarmologinya keluar 25 billion dan asingnya masuk 18 billion. Jadi asing untuk beberapa hari ini juga dia akum cukup banyak. Kalau kita lihat secara teknikalnya, ya selagi buka nggak jebol di 850 845, dia masih bisa konsolidasi lagi ke arah 900 dan 1000. Jadi menurutku bisalah kita kalau beli di area 850, cukup cukup enak menurutku. Jangan terlalu tinggi untuk beli di sahamnya buka. Ya dengan pendapatan yang masih pas-pasan gitu kan untuk buka. Jadi masih perlu dipatut kita lihat. Kemarin hijau dia volume naik tinggi, terus waktu merah volumenya ikut turun. Jadi besok kalau seumpama ke 860 850 bisa untuk diserok seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Kepik, dimana Kepik juga hari ini membentuk hammer bearish, semoga besok masih turun. Hari ini asing net buy. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Kepik, mana MNC Land, dia didistribusi tapi cukup tipis. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Kepik, ya sebenarnya masih sama supportnya teman-teman. Supportnya di area sini, di area, nah ini dia, aduh hilang. Nah di area 110 supportnya. Jadi semoga bisa dibuat turun dulu gini kan. Aduh, jadi agak susah pakai HP, jadi sewajarnya aja. Nah gini, mungkin bakal dibawa ke 1000 ke 110 bisa, terus ke sini lagi sideways baru dipentalin, atau baru di sini langsung. Sebentar aku ambilin penanya. Mungkin bisa di sini, aduh, mungkin bisa ke sini turun, nah terus ke sini, atau besok langsung ke sini atau ke sini, atau dia bakal sideways gini dulu terus bakal gini, ya nggak ada yang tahu gitu kan. Tinggal kita perhatikan bagaimana si Kepik ini bakal naik. Tapi menurutku di area 112 area 110 cukup worth it untuk kita pantau kayak gitu. Jadi aku bakal antri di 111. Jadi nggak mau buru-buru. Walaupun besok nggak turun, ya udah kita cari saham lain kalau nggak turun. Tapi kalau besok 111 dapet, ya aku bakal save. Aku bakal hold kayak gitu kan. Jadi seperti itu untuk Kepik. Intinya jangan jebol 110 sampai 108-nya aja gitu. Itu adalah area yang aman. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada mesin, dimana mesin hari ini juga mengalami penurunan cukup signifikan menurutku, 15 poin atau hampir 3%. Ya kalau kita lihat asingnya net sell. Tapi kalau kita lihat secara broker summary-nya, bandarmologi dia menurutku cukup oke di hari ini. Nah, bandarnya net buy, siapa yang beli EP dan juga siapa CG, menurutku cukup bagus. Besok kemungkinan bakal diturunin langsung dinaikin, atau bakal langsung dinaikin. Sepertinya besok mesin ini bakal langsung bakal hijau di akhir sesinya. Walaupun hari ini sempat breakdown dari area support dia yang lama ke area support konsolidasi di area 500. Harusnya dia bakalan naik lagi seperti itu. Dia 2 hari ini mengalami penurunan tapi volumenya juga ikut turun. Patut untuk dipantau mesin besok, jangan sampai ketinggalan. Jangan bilang aku nggak ngerekomendasiin. Seperti itu untuk mesin. Jadi harus dijaga di area 500-nya. Kalau 500-nya dijebol, dijual dulu aja. Kalau masuk ke area 500 lagi, kita baru beli lagi. Seperti itu untuk Kepik, untuk mesin. Kita lanjut ke saham berikutnya. Ada Era, di mana Era hari ini juga mengalami penurunan sampai 20 poin atau 3,36%. Asing tetap net sell.
Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk ERA, mana ERA? Oh ini dia. ERA juga sama seperti yang lainnya, dia didistribusi 6,377. Distribusi tetap sama di hari yang merah ini. Kalau kita lihat secara teknikalnya, ERA sebenarnya dia jebol area jebol area support dia. Tinggal kita besok lihat 580-nya bakal dijaga atau enggak. Mungkin langsung bakal dinaikin biar masuk ke area support dia lagi. Seperti itu untuk ERA. Ya, kemarin kita sempat beli di 550 di grup, buat teman-teman yang masuk di grup, dan ada yang beli 555. Aku beli 555 dan ada satu orang lagi yang beli di 560 seperti itu di hari Jumat. Aku ingat banget setelah aku vaksin itu. Mana ya? Era. Nah, ini dia. Aku beli di sini di 555. Terus ada orang yang beli di 560, ya dia masih cuan lah seperti itu sampai ke area 600. Jadi seperti itu untuk ERA. Jangan sampai besok gak masuk ke 580. Kalau besok gak masuk 580, ya area berikutnya ke 555 lagi, dia bakal turun. Walaupun 2 hari ini volume dia juga kecil. Seperti itu untuk ERA. Lanjut ke saham yang berikutnya. Di saham berikutnya ada PMMP, di mana PMMP hari ini mengalami penurunan, tapi LG mengakumulasi cukup banyak. Menurutku menarik. LG akumulasi di 490 dari jam berapa ya tadi? Jam 11. Dari jam 11, iya kan? Ya, dari jam 11 sampai jam 3 aku pantau terus itu LG. Ternyata dia masuk di 490. Ya udah, aku beli di 490. Tinggal kita lihat aja sampai hari Senin dia bakal kemana. Sampai hari Senin atau Selasa kita lihat dia bakal kemana. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sebenarnya tidak terlalu menarik PMMP, karena kemarin juga sempat jualan kan, LG jual, YU beli, makanya LG udah tidak menjadi bandarnya lagi, dan sekarang YU-nya jual, LG-nya yang beli. Jadi seperti itu untuk PMMP. Menurutku kalau kita lihat dari teknikalnya, kenapa sampai lupa? Kalau kita lihat teknikalnya nih, PMMP dia masih di area support, hampir support. Dia masih di area uptrend, dia masih, ya kemarin penurunan wajar lah. Tinggal kita lihat aja di beberapa hari ke depan dia bakal ke arah mana. Seperti itu. Nih, kalau kita lihat hari ini dia mengalami penurunan, volumenya juga ikut turun. Semoga ini adalah menjadi sinyal yang bagus, walaupun MACD dia masih mengarah ke bawah, tapi stok RSI dia udah membentuk golden cross. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga besok bakal dibawa ke MA5 WMMP dan dibawa ke area 550. Seperti itu yang saya harapkan. Jadi seperti itu aja buat teman-teman untuk beberapa saham hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga besok menjadi hari yang indah buat teman-teman. See you next